sebagaimana disifatkan Nabi Muhammad SAW. Ya, ada besok kata Nabi di akhir zaman, ya, perempuan berpakaian tapi telanjang. Nah, ini dia, nauzubillah. Ya, nah, sudah nyata di depan kita sekarang. Dan hukumannya kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium baunya saja. Oh, no. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih bisa melanjutkan pengajian rutinan kita, mingguan kita, yaitu membaca kitab Safinah, yang mana terakhir pembahasan kita yaitu di dalam seputar pembahasan syarat-syarat sholat. Cuman sebelum itu, Masya Allah, kita 2 hari yang baru ya sudah melewatkan momennya hari kelahiran Nabi Muhammad SAW yang bertepatan hari Selasa kemarin, ya, sehari lalu lewatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan berkah dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW terhadap gimana pun kita memuliakan kelahirannya Nabi Muhammad SAW dengan cara apapun itu. Mudah-mudahan kita pada malam hari ini salah satu amaliyah daripada memuliakan Nabi Muhammad SAW dengan menjalankan perintahnya sebagaimana Nabi Muhammad SAW bersabda, "Thalabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim." Menuntut ilmu yaitu wajib atas setiap muslim. Mudah-mudahan berkat kita menjalankan perintah Rasulullah SAW, mudah-mudahan itu termasuk daripada memuliakan momen hari besarnya Islam, yaitu hari kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Oke, baik. Menyambung pembahasan pengajian kita yang telah lalu, masih dalam seputar syarat-syarat sholat. Jadi kemarin kita sudah masuk dan pada permulaan syarat-syarat sholat, yaitu ada 8, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Safinah, yaitu yang pertama thaharatul hadatsain, yaitu suci daripada 2 hadas. Artinya maksudnya baik pun itu hadas kecil maupun itu hadas besar. Hadas kecil yang mana diwajibkan akan berwudu,
besar yang mana diwajibkan akan mandi. Nah, itu perbedaannya. Terus syarat yang kedua, wa taharatu 'anil najasati fi thawbi, yaitu suci daripada najis fi thawbi, di pakaian. Kemarin sudah kita bahas di pakaian, yang nama pakaian bukan hanya bersifat baju, kain sarung atau gamis atau celana, kopiah dan apapun yang dipakai, nah itu namanya pakaian. Kemarin itu sudah kita bahas seperti kacamata, jam tangan, cincin, terus apa lagi, sebagian pakai gelang atau apapun itu, ya. Nah itu pokoknya apapun yang dipakai harus bersih, suci, bersih daripada terkenanya najis. Nah, itu syarat yang kedua. Kemudian termasuk daripada syarat yang kedua juga bersih daripada najis di badan, ya. Sebagaimana misalnya ya, mungkin terkena najis percikan air, buang air kecil atau apapun itu, ya harus dibersihkan. Nah, terus apalagi wal makan dan tempat. Tempat juga harus bersih daripada najis baik apapun itu. Seperti terkadang kita tidak sadar, ya, seperti kotoran cicak atau apapun itu harus kita perhatikan, ya. Nah, itu syarat yang kedua. Sampailah pembahasan terakhir kita, yaitu syarat sholat yang ketiga. Apa itu? Wasatrul aurah, dan menutup aurat. Sebelum kita masuk ke pembahasan aurat itu apa saja, ya, kita harus kenal dulu apa yang namanya aurah. Aurah didefinisikan oleh ulama fikih kita ialah apa? Ma wajaba satruhu wa haruma nadruhu, yaitu sesuatu yang wajib ditutup, wa haruma nadruhu, dan haram melihatnya. Nah, itu yang dikatakan aurat. Pengertian secara syariatnya. Kalau secara lughatan atau secara bahasa atau secara umumnya, aurat itu artinya an-naqsun, yaitu kurang, ya, sesuatu yang kurang. Nah, itu pengertian daripada arti bahasa atau secara umumnya. Cuman aurat yang dikehendaki syariat itu tadi, mawajaba satruhu wa haruma nadruhu, sesuatu yang wajib ditutup dan haram melihatnya. Nah, itu definisi atau pengertian aurat, ya. Jadi salah satu syarat yang ketiga daripada syarat sholat, yaitu sebelum melaksanakan sholat harus menutup aurat, ya. Aurat kalau antara laki-laki dan perempuan jauh berbeda. Bahkan di segi mazhab saja banyak perbedaan pendapat. Kita ambil mazhab Syafi'i saja. Kalau pada hakikatnya mazhab Syafi'i, di sisi mazhab Syafi'i itu kalau aurat perempuan seluruh jasadnya atau seluruh badannya di luar sholat. Ini ada perbedaan nanti, ada aurat di dalam sholat dan ada aurat di luar sholat. Cuma yang kita bahas sekarang aurat di dalam sholat. Kalau aurat di dalam sholat bagi perempuan itu ialah apa? Seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Nah, ini untuk perempuan. Kalau laki-laki tidak ada bedanya antara pusat dan lutut, biar dalam sholat atau dalam sholat sama. Kalau laki-laki, cuma kalau perempuan tadi tidak. Kalau perempuan tadi di sisi mazhab Syafi'i seluruh badan kecuali muka
dalam sholat. Tapi kalau di luar sholat, kalau memang pendapat Syafi'iyahnya, ya sebenarnya seluruh badannya. Hanya Syafi'i sendiri yang seperti ini. Kalau mazhab yang lain itu tidak. Ya, selain daripada mazhab Syafi'i seperti mazhab Hambali, Hanafi, Maliki, itu mayoritas hampir aurahnya perempuan itu sama seperti aurahnya di dalam sholat. Jadi itu hanya saja berbeda. Dan aurat dari segi perbedaan status air ada bedanya juga. Sekarang kalau membahas masalah aurat, kalau aurat seorang perempuan terhadap mahramnya seperti seorang ibu dengan anak laki-lakinya, seorang ibu atau seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya, atau apapun itu ya yang jelas dengan mahramnya. Nah, ini beda lagi. Kalau perempuan dengan mahramnya itu aurahnya antara pusat dan lutut seperti laki-laki. Nah, ini aurah perempuan terhadap mahramnya yang ada hubungan nasab. Ya. Terus begitu juga aurahnya seorang istri terhadap suami. Kalau aurah seorang istri terhadap suami itu tidak ada aurah sama sekali. Tidak ada aurah sama sekali. Nah, terus aurahnya ada kita ini dulu, ya. Dulu itu kan ada namanya manusia yang berstatus itu budak atau hamba sahaya, ya. Itu dulu pada zaman Rasulullah dan sahabat. Sekarang tidak ada lagi, ya. Mungkin nanti di zamannya Imam Mahdi sudah muncul. Nah, itu insya Allah akan ada lagi yang namanya perbudakan. Itu ada lagi nanti. Nah, kalau budak itu gimana aurahnya? Budak itu aurahnya terhadap tuannya tidak ada aurah sama sekali. Nah, itu terhadap tuannya. Karena budak ini hukumnya seperti hukum barang. Walaupun jasad atau badannya itu manusia, cuman itu sudah ditentukan di dalam syariat yang namanya budak atau hamba sahaya itu, ya, seperti barang hukumnya. Jadi terserah mau ngapain, terserah tuannya mau diapain. Cuman kalau di dalam sholat, kalau budak hamba sahaya tetap, ya, apa, seluruh badan kecuali muka dan telapak tangannya. Nah, itu berbagai macam daripada aurah. Cuman secara umumnya saja, secara keseluruhan, laki-laki antara pusat dan lutut itu aurahnya, dan perempuan seluruh badan kecuali muka dan telapak tangan. Makanya kita kadang kan, ya, makanya kita jangan sinis kadang tuh lihat saudari kita yang pakai cadar misalnya untuk semua, yang pakai niqab, ya. Karena kita ini curiga kadang sebagian orang sinis melihatnya tidak bagus, ya. Itu tidak masalah, itu bagus. Mereka mungkin bermanut, ya, kepada memang betul-betul kepada mazhab Imam Syafi'i. Dan begitu juga sebaliknya, mungkin kepada saudari-saudari kita atau istri kita atau siapapun itu dari kalangan perempuan yang sudah bercadar misalnya, ya, yang sudah menutup pakai niqab semuanya, jangan pula lah melihat saudari-saudari perempuan yang lain belum bercadar, lihat pandangannya tidak bagus atau lihat pandangannya tidak misalnya yang melanggar. Nah, ini membuka aurat
dalam syariat kita banyak berbeda pendapat. Nah, jadi semuanya benar. Jadi yang terpenting ini salah satu syarat yang ketiga daripada syarat sholat, yaitu satrul aurah, yaitu menutup aurat sekalipun kecil. Nah, seperti apa contohnya, kadang kita yang merokok, ya, kadang itu tidak sadar kain sarungnya bolong karena percikan abu rokoknya tadi, bayar. Nah, terus ada bolong kecil, sekalipun kecil lah. Ya. Kalau kelihatan kulit kita, ya, langsung kelihatan bolong itu nampak kulit kita, dia sekecil apapun, batal sholatnya, tidak boleh sholatnya. Cuman kalau dilapisi dengan celana dalam, nah itu tidak masalah. Nah itu dia. Sekecil apapun, kalau bolong itu di area aurat, nah itu wajib ditutupi. Terus apa lagi? Masalah batas. Nah ini dia yang patut kita perhatikan dan banyak saudara-saudara kita lalai. Apa? Masalah batas. Kan kita tahunya aurat ini antara pusat dan lutut. Cuman secara detailnya batas garis lutut itu di mana? Tidak tahu kita. Kadang tuh ada sebagian saudara kita ngotot tetap cari batas-batas betul ya, celananya atau apanya ya, memang ukuran lutut. Tidak tahu kita secara akuratnya, tidak tahu. Ya. Jadi gimana seharusnya dilebihkan sedikit kalau memang ya kita punya pakaian tanggung-tanggung misalnya, memang harus dilebihkan sedikit di bawah lutut. Supaya apa? Supaya menjaga memang aurat tadi yang wajib ditutupi betul-betul tertutup. Ada kaidah di dalam fikih itu, ma la yatimul wajib illa bihi fahuwal wajib. Sesuatu ya yang tidak sempurna perkara yang wajib kecuali perkara itu fahuwal wajib, maka perkara yang menyempurnakan wajib itu tersebut menjadi wajib. Contohnya apa? Contohnya seperti wudu, kita ambil contoh seperti wudu. Wudu asalnya sunnah. Cuman kalau kita sholat tanpa wudu tidak sah. Jadi wudu pas ketika untuk melaksanakan sholat menjadi wajib. Asalnya sunnah. Nah begitu juga kita terhadap batas aurat tadi. Kalau kita tidak meyakini, ya bahkan ragu-ragu mungkin di mana batas akuratnya aurat, di mana batas akuratnya lutut tadi, garis lutut, kita lebihkan. Adapun melebihi, ya ukuran batas lutut tadi, nah itu menjadi wajib juga, termasuk daripada aurat. Sama halnya seperti kita berwudu. Kalau kita berwudu kadang ya tangan sampai siku ya, siku. Cuma secara akurat kita tahu batas sikunya di mana. Akhirnya kita lebihkan supaya yakin ya anggota wudu tersebut tersapu semua oleh air wudu tersebut. Dan melebihi itu tersebut apabila ragu, nah itu menjadi wajib. Ragu-ragu kita ini sampai tidak ya air wudu untuk ukuran siku, nah maka menambah lebih ukuran basuhan di dalam wudu itu tersebut menjadi wajib. Makanya kaidah di dalam fikih ma la yatimul wajib illa bihi fawal wajib. Maka ya tidaklah suatu perkara yang wajib sempurna kecuali itu fawal wajib, maka wajib. Nah itu dia. Begitu juga sama menutup aurat. Terus masalah aurat juga. Jadi Pak, aurat ini kita terbagi dua. Ada aurat kulit.
ada aurat bentuk. Nah ini dia. Sebagaimana disifatkan Nabi Muhammad SAW, ya, ada besok kata Nabi di akhir zaman, ya, perempuan berpakaian tapi telanjang. Nah ini dia. Nauzubillah. Ya, nah, sudah nyata di depan kita sekarang. Dan hukumannya kata Nabi, jangankan masuk surga, mencium baunya saja. Oh, no. Jangankan masuk surga, mencium baunya saja, maaf saja kata Nabi. Ya, siapa mereka? Yaitu ialah perempuan yang memakai pakaian, ya, super ketat. Pakailah Pak, Masya Allah zaman kita anak-anak apa pemudi kita, ya, apa Masya Allah pakai jilbab gitu, pakailah jilbab kan, cuman jilbabnya nanggung, ya, pakai jilbab Masya Allah, bajunya batas ini, ya, ketat, belum lagi celananya, ya, Masya Allah, menutup aurat Pak katanya, ya. Kita tertutup bahkan di bawah lutut katanya. Ya, tapi dia tidak tahu, ya, kata Nabi, yang seperti ini telanjang, sama aja, ya, sama saja. Bagaimana yang dianjurkan itu, ya, pas ketika Nabi SAW di Madinah, pas ketika turun ayat menutup, ya, menutup auratnya para kaum muslimah, langsung Madinah itu kata Nabi Muhammad SAW seakan-akan dipenuhi dengan burung gagak hitam, Masya Allah, ya, saking apa tertutupnya mereka. Bahkan guru saya Habib Umar bin Hafiz, ya, di Yaman, beliau berkata, Masya Allah, di sana itu, di tempat saya belajar itu di kota Tarim namanya, pondok pesantrennya Darul Mustafa, alhamdulillah Al-Fakir belajar di sana. Beliau bercerita pernah di dalam ceramahnya, katanya dulu perempuan kita dulu kalau berjalan, ya, kalau berjalan atau berdiri, saking tertutupnya, pakai ikop, pakai jilbab, baju kurung yang tertutup, tidak tahu membedakan mana yang depan dan mana yang belakang. Itu saking tertutupnya, ya, kayak mana baju kebaya ala Arab Timur Tengah itu yang warna hitam kan, langsung pakai ikop. Kalau sekarang, yang kalau ala sekarang itu jauh sekali. Ya, saya pernah lihat di negara Oman, di Saudi, ya, tidak jauh beda dengan pakaian kita, ya, namanya aja apa yang hitam, warna hitam, dia pakai nikung, tapi lah ketat Pak, Masya Allah. Arab Saudi saja sudah masuk pengaruh pakaian ala, bukan pakaian kita, ya, lah ketat. Cuman subhanallah di Tarim itu masih terjaga, alhamdulillah. Perempuannya kalau keluar itu malam-malam saja, kalau ke pasarnya siang-siang, dan bahkan pasarnya pun khusus pasar perempuan lah, laki-laki lah. Nah itu di sana Pak, Masya Allah, di sana itu subhanallah, setahu saya rasanya tidak ada, ya, keadaan tempat, ya, yang penuh dengan ilmu atau ulamanya, ya, selain di situ. Di situ Masya Allah, bukan saja hanya keinginan kita sendiri yang mendukung atau guru, bahkan lingkungan yang mendukung. Nah, subhanallah, bahkan di sana kalau secara adatnya kalau menikah, biar gimana pun, biar siapapun, ya, secara teradatnya tidak bisa melihat si calon istrinya kecuali sudah nikah. Tidak bisa. Siapapun mau punya duit berapa, ente bayar makannya 100 juta, 200 juta, tidak bisa, ya.
Masya Allah, memang dijaga Pak. Ya. Yang boleh melihatnya siapa? Yang boleh melihatnya dari mahramnya yang perempuan. Katanya oke lah. Walaupun tak tahu seleranya apa, tak tahu. Ya. Kadang dulu saya sebelum nikah, kadang-kadang cekcok dengan ibu saya. Katanya yang cantik ibu tuh tahun berapa? Ya. Cantik ibu itu tahun berapa kadang-kadang. Kadang-kadang orang tuanya mandang muka wajah mungkin zaman dia muda itulah cantik, baru tahu zaman sekarang lain cantiknya. Ya. Nah, di sana itu gitu. Lah sudah nikah, masuk kamar, baru lihat. Nah itu, masya Allah, dapat yang bagus, alhamdulillah. Ya dapat yang kurang berkenan, ya wasabarilah. Ya, sabarilah. Di sana seperti itu Pak. Subhanallah. Kalau kita seperti itu ya, masya Allah. Kalau bahasa kita itu beli kucing dalam karung. Itu kalau kita itu sulit. Cuma tetap agama mengajarkan untuk melihat si calon istri tetap. Disunahkan itu. Bukan wajib Pak ya. Berarti kebalikannya, kalau si perempuan atau si walinya perempuan bersyarat apa? Bersyarat tidak mau dilihat, boleh saja. Ya. Bukan berarti wah ini tidak boleh, tidak ada dianjurkan di dalam agama. Dari itu sunnah melihat ya calon si suami dan calon si istri, itu sunnah. Kalau tidak melihat tidak apa-apa, tidak masalah. Ya. Cuman subhanallah, saksikan mereka itu di sana seperti ibu adat yang memang betul-betul menjaga, tidak habis-habis dan tidak putus orang soleh, ulama dan waliullah subhanahu wa ta'ala. Itu keberkahannya Pak. Memang betul-betul menjaga. Rata-rata di sana kalau umur 20 sudah dinikahkan sama orang tuanya, takut Pak. Kalau kita lagi dulu sekolah belum selesai, ya tamat aliyah, kuliah dulu, selesaikan sarjana, ya tahu-tahu belum selesai, tidak puas lagi ya S1, S2 selesai, tunggulah setelah sukses betul-betul, barulah boleh nikah. Menjelang itu ente gimana? Menjaga hasrat ente, menjaga hawa nafsu ente. Oh di sana 40 takut sekali dia. Kalau anak yang laki-laki sudah menjenjang umur 20 langsung dinikahkan. Kalau yang perempuan 15 ke atas langsung. Beda banyak. Kalau di sana dia besar perempuannya. Kalau kita 15 tahun ya masih gini, kecil jauh. Bahkan buku nikah bisa dapat, ditahan dulu. Kalau di sana dapat, memang betul-betul dijaga. Subhanallah. Tidak ada yang kesusahan hidupnya, tidak ada. Ya, yang kawin muda langsung ada santai, dijamin. Ya, dan melahirkan generasi-generasi, ya anak-anak yang soleh, hafiz Quran. Di sana kalau hafiz Quran Pak, umur 5 tahun sudah habis sudah. Ya, tidak usah ditanya lagi, itu udah biasa sudah. Umur 5 tahun kadang jalan-jalan, ya. Tidak usah ditanya lagi, sudah habis. Jadilah menjelang 6 tahun ke atas, ukuran tingkatan SD-nya itu langsung siap dia belajar kitab. Nah itu di sana. Masya Allah pokoknya ya, kalau di segi ibadah ilmunya ulamanya alhamdulillah ya tidak seperti di tempat-tempat yang lain, masih terjaga. Nah itu ya, nama tempatnya Kota Tari, mungkin sudah pernah dengar Kota Tari, Provinsi Hadramaut, negara Yaman, dan masih terjaga sampai sekarang. Adapun kita lihat berita-berita yang ada sebelum ini, bahkan sampai sekarang perang masih konflik masih, itu bukan di tempat kita belajar, itu jauh dari tempat kita belajar. Tempat kita alhamdulillah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ulama-ulamanya masih dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah itu Pak ya, kalau aurat tadi, kembali ke aurat tadi
Ya. Nah, jadi aurat ini dua, kulit sama bentuk. Ya, jangan sampai ya dua-dua ini kita lalai. Ya, apalagi terhadap anak istri kita, ya harus kita sampaikan masalah aurat ini. Terkadang sesuatu kebaikan, keberkahan dan apapun itu kemudahan terkadang terhalang daripada ya kemaksiatan istri kita, kemaksiatan anak perempuan kita, kemaksiatan cucu perempuan kita banyak, dan kemaksiatan orang tua kita yang perempuan tak kita sadari. Ya, kita yang tahu kenapa enggak, kecuali kita tidak tahu. Nah, kita ini tahu, ya aurat wajib ditutup, kita tutup. Paling kurang kalau keluar rumah, ya kita keluar rumah pakai jilbab, tutup. Jangan ada lagi yang pakai ketat. Ini masya Allah lah. Lah 20 tahun nikah ibu-ibu kita keluar masih aja pakai ketat. Subhanallah. Ya. Apalagi yang rajin perawatan, masya Allah. Ya. Alhamdulillah. Ini kurang pengontrolan daripada suaminya atau tidak ngerti. Itulah terkadang yang menjadi fitnah di kalangan kita. Menjadi fitnah. Ya, nah itu dia. Jadi yang memang seabdol-abdolnya itu ya menutup kulit dan bentuk, bukan hanya kulit saja. Ya, nah, itu syarat sholat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, wastiqbalul kiblah. Syarat yang keempat itu menghadap kiblat. Nah, katanya di sini ayyastaqbilal musalli 'ainal ka'bati bi sadri. Yaitu menghadap orang yang sholat 'ainal ka'bati. Ya. Ka'bah itu tersebut bi sadrihi, yang wajib itu menghadap kiblatnya itu dadanya. Nah, itu dada. Kalau kepala tidak masalah. Ya, yang wajib itu dada. Fa in shalla fiha, maka jika sholat, ya, wajib alaihi istiqbalu syarisi min bina'ihi qudruhu sulusan bira'i ba'sa. Ya, katanya apa? Kalau misalnya apabila seseorang yang sholat itu, ya, memang harus betul-betul menghadap kiblat. Ya, min bina'iha, daripada bangunan Ka'bah tadi itu tersebut, qadruhu, ukurannya sulusa zira'in ba'san, sepertiga hasta, ya, atau 3 hasta ba'aksar, ya, atau lebih. Kalau kita ini tidak bisa langsung melihat Ka'bah, ya, cuma kita ini kalau bahasanya jihad atau arah. Jihad itu arah. Ya. Jadi itu wajib sebelum, ya, kita melaksanakan sholat. Ini kan syarat sebelum sholat dilaksanakan. Ya. Menghadap kiblat dulu itu dada. Makanya kita kadang hati-hati. Terkadang kalau lagi jamaah banyak, tahu-tahu ada satu yang berhadas, terus keluar, ini kadang, ya, terobos saja sebagian, sehingga apa? Sehingga saudara kita yang terkena terobosan itu, ya, terbelok dadanya. Nah, ini bahaya. Ini mudarat. Ini beri mudarat kepada si yang terbelok dadanya tadi daripada arah kiblat. Nah, dan maka daripada itu, ya, siapapun yang terhadas keluar sholat dan dia memang masih bertahan sholat, memang harus betul-betul dihindarkan. Cuman jangan pula kita tahannya. Dikata ngotot, kawan boleh pak, tidak ada kasih jalan, nggak mau aja. Ya, kasih. Gimana kasihnya? Cukup kita bergeser saja, tanpa harus membuka gini. Geser saja sedikit. Nah gitu. Ya, nah gitu cara yang benar. Jadi dada yang menghadap kiblat. Apalagi permulaannya di permulaan sholat.
pas ketika takbiratul ihram. Nah, itu permulaannya yang wajibnya. Cuman semuanya ada pengecualian. Pengecualiannya apa? Wa yustasna masailu la yustaratu biha istiqbalul qiblah. Adapun pengecualian yang tidak disyaratkan di dalam sholat menghadap kiblat itu pertama, naflus safaril mubah ila mahalli la yusma'u minhu nida'ul jum'ah, yaitu pas ketika safar ya, cuma di sholat sunnah. Nah ini dia. Misalnya kita di dalam mobil, bus, atau di dalam pesawat ya, di dalam pesawat, tetapi mengerjakan sholat sunnah Pak ya, bukan sholat wajib. Nah kalau sholat sunnah, nah itu pengecualian. Kalau ketika safar boleh tidak menghadap kiblat, itu salah satunya. Cuman ya dianjurkan apa? Tetap dianjurkan menghadap kiblat pas ketika perpindahan pergerakan sholat. Misalnya kayak takbir, ya, walaupun dalam musafir, misalnya dalam pesawat atau dalam bis, kita mulai takbir pertama, bisa mau sholat duha misalnya. Takbir pertama sunnah dianjurkan dari kiblat. Pokoknya setiap pergerakan, ya, misalnya mobil arah ini kan, kiblat di sana. Nah, sunnahnya kita takbir sana dulu. Allahu Akbar. Itu terserah, kalau mau sudah enak duduk di atas kursi kan, Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Nah, jadi setiap pergerakan disunahkan menghadap kiblat. Terus yang kedua, pengecualian yang tidak disyaratkan menghadap kiblat di dalam sholat, sholatu syiddatil khauf, sholat yang bersangatan takut. Nah ini dia. Contohnya kalau zaman Nabi dulu, waktu pas ketika perang, itu salah satunya. Kalau zaman kita Pak, ada Pak sholat syiddatil khauf? Ada. Ya. Misalnya kebakaran misalnya kan, atau gempa bumi misalnya, ya, nah itu termasuk. Ya, lagi sholat dalam rumah, masya Allah, qadarallahu masya, tahu rumahnya kebakaran. Lanjut Pak, jangan larilah keluar, jangan jadi Mbah Marijat Pak. Ya, wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, tidak boleh ente membinasakan diri sendiri, itu sama saja bunuh diri Pak. Sekalipun zahirnya mati sujud, bangkainya yang terbakar masih sujud, sekalipun sama saja bunuh diri itu. Sudah tahu ini kebakaran, tahu binasakan ini, bayangkan ini akan jauh ini, sudah lari. Wala tulqu bi aydikum ila tahlukah, ini tak, karena kita ya kurang mengerti terkadang. Tidak apa-apa lah, saya kan dalam sholat. Oh ini kalau mati mati syahid nih. Ya, ini tidak boleh seperti ini. Ya, lari. Cuma lari itu apakah keluar sholat? Tidak, terus. Ya, dalam keadaan lari itu Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, tidak masalah. Ya. Nah itu namanya sholat syiddatil khauf, sholat dalam keadaan takut, bersangatan takut, tak masalah. Ya, jangan seperti masya Allah, ya, tidak boleh membinasakan diri sendiri, tidak boleh. Atau misalnya, ya, mana yang hobi berburu misalnya kan, hobi berburu, nah, masya Allah, ya, tidak ada pernah meninggalkan sholat, tahu ala sholat, pas ketika waktu zuhur masuk sholat. Ya, di tengah hutan, bangun dari ruku, sami Allahu liman hamidah, masya Allah, di depan mata sudah ada harimau jatuh belang. Ya, dia Pak, apakah dia pelari? Lari lah, bodoh sekali kalau tetap. Ya, lari, tidak masalah. Apakah keluar dari sholat? Tak, tetap masih dalam sholat. Kecuali terkencing-kencing aja ya batal.
sudah keluar. Keluar sudah itu. Ya. Nah, itu pengecualian yang tidak menghadap kiblat. Boleh tidak menghadap kiblat. Ya. Terus apalagi ma'ul hikab biha kasolati an ajaza anil istiqbal. Seperti apa? Seperti dan juga pengecualiannya orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Nah, ya, seperti orang yang tidak mampu menghadap kiblat. Contohnya dikaunihi maridhah, seperti orang yang sakit katanya. Nah, orang yang sakit sudah terbaring di atas kasur, nah itu kan dadanya ada ke langit, bukan ke arah kiblat. Ya, sama. Nah, itu pengecualiannya. Walam yajib ahadan ayyuwajjihu ila kiblat, dan tidak ada satupun orang yang menghadapinya ke arah kiblat. Nah, itu uzur juga. Sama. Al-ghariqan, masya Allah, disebut juga di sini. Atau dalam keadaan tenggelam misalnya. Au marbuton, atau terikat misalnya. Diculik misalnya, terus diikat, ya, kebetulan tidak menghadap kiblat, cuma waktu sholat lah masuk. Masya Allah, saking kan benar-benar dia menjaga sholatnya, tetap sholat, cuma ke arah kiblat, tidak apa-apa, ini uzur sudah. Nah, itu salah satunya. Au masluban fasolah hasaba imkanihi, ya, atau terkurung. Nah, misalnya terkurung di penjara, ya, pas masuk penjara ada ditutup matanya atau disekap misalnya, satu pun tidak ada yang ngasih tahu arah kiblat kemana, tidak tahu. Nah, itu uzur juga, tidak tahu. Ruangan kotak sama semua, tidak ada jendela, tidak ada apa, sekalipun ada jendela, tidak ada pemberitahu kiblat di mana. Nah, ini uzur juga. Boleh, ya, sholat kemana dia mampu arahnya, ya, itu sudah diuzurkan. Nah, dan banyak gambar-gambaran yang lainnya. Wa yu'idu bi ghairi sholati shiddatil khawfi wa naflis safar. Dan katanya apa? Katanya wa yu'idu bi ghairi sholati shiddatil khawfi. Jadi di dalam pengecualian yang tidak menghadap kiblat atau yang boleh tidak menghadap kiblat, itu ada sholat yang wajib diqadha setelahnya dan ada yang tidak. Yang wajib atau yang maksudnya yang tidak wajib diqadha yaitu sholat yang bersangkutan takut, wa naflis safar, dan sholat sunnah ketika safar. Nah, itu tidak wajib qadha. Adapun selain itu, nah itu wajib qadha. Seperti contohnya tadi kayak sakit kan. Nah, kayak sakit tidak bisa memang dia menghadap kiblat tapi tetap sholat li hurmatil waqti, karena menghormati waktu sholat tetap sholat. Nanti pas dia sehat wajib qadha. Terus apa lagi? Banyak yang terikat juga tadi kan, misalnya yang diikat, ya, setelah dia bebas dari ikatannya tadi wajib juga qadha. Pokoknya yang tidak wajib diqadha sholat ketika bersandatan takut dan sholat sunnah ketika safar, itu sudah wajib qadha. Selesai, sudah dianggap ya sah, ya, dan dianggap selesai kewajibannya. Cuma selain itu wajib diqadha. Nah, itu syarat daripada sholat sholatnya ke-8. Kemudian syarat selanjutnya masuk waktu, insyaallah